gimana cara mempercepat realisasi reformasi? Oh iya, insya Allah kalau ini kan sebagian kan anggarannya kan adalah penugasan ke PLN. 30% dari total DIPA kami itu penugasan ke PLN. Insya Allah bisa kok, insya Allah bisa mencapai 90% lebih, nggak ada masalah ya. Apa lagi? DME Pak, DME kan tahun depan ada lote ya Pak, maksudnya lote butuh 1,2 juta tambahan LPG. Nah itu kira-kira dari Jadi gini, total konsumsi kita nanti tahun depan antara existing dan penambahan itu sekitar 10 juta kurang lebih 10 juta ton LPG. Nah sekarang kapasitas produksi kita itu hanya kurang lebih sekitar 1,3 sampai 1,4 juta ton per tahun. Berarti defisit kita nanti itu kurang lebih sekitar 8,6 juta. Maka mau tidak mau kita harus cari substitusi impor. Caranya apa? DME. Nah DME kemarin kami rapat dengan Bapak Presiden, dengan Pak Rosan. Di Desember ini akan diputuskan. Desember akan diputuskan. Kalau Desember putus, maka insya Allah proses konstruksinya di 2026. Ya. Putusnya untuk lokasi-lokasinya dan episinya yang mana-mana. Ya. Bapak ada BBM bernama Bobby Bos yang baru muncul dan ini diklaim lebih murah. Nanti kalau misalnya ini berhasil Kita lagi pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu ya. Lagi pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu ya. Halo Sobat Infodong, selamat datang di channel yang gak cuma kasih info, tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng. Hari ini kita bahas sesuatu yang lagi rame banget diperbincangkan di dunia energi Indonesia, bahan bakar alternatif Bobby Bos. Dan pernyataan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tapi, di balik itu semua ada pertanyaan besar. Apakah aturan ketat ini bentuk perlindungan? Atau justru penjagalan inovasi? Yuk, kita kupas satu persatu di Infodong. Sobat Infodong, kita tahu Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya alam melimpah, ironisnya masih bergantung pada impor energi. Harga BBM naik, rakyat ribut. Subsidi membengkak, negeri ikut pusing. Dan di tengah situasi itulah muncul berbagai inovasi energi alternatif dari masyarakat. Salah satu yang paling ramai adalah Bobby Bos. Bobby Bos dikembangkan oleh M. Ikhlas Tamrin, seorang inovator muda yang lahir dari keresahan terhadap kenaikan harga BBM. Ia melakukan riset bertahun-tahun hingga akhirnya berhasil membuat bahan bakar dari bahan nabati yang diolah lewat proses biokimia bertahap. Hasilnya, oktan tinggi, emisi lebih rendah, harga lebih ekonomis, dan yang paling menarik dari Bobby Bos adalah filosofinya. Energi rakyat untuk rakyat. Dan satu harga dari Sabang sampai Merauke. Siapa sih yang nggak mendukung dengan visi seindah itu? Tapi, mimpi itu kemudian bersentuhan dengan satu tembok besar, ya, para mafia energi yang berlindung di balik regulasi. Nah, Sobat Infodong, Kementerian ESDM lewat Dirjen Migas, Laude Sulaiman, memberikan apresiasi terhadap inovasi-inovasi energi seperti Bobby Bos. Tapi, ada catatan yang super penting. Setiap produk bahan bakar wajib menjalani uji kelayakan dan sertifikasi resmi sebelum digunakan publik. Nah, uji yang dimaksud bukan uji ala laboratorium kampus ya. Ini pengujian resmi di lembaga seperti Lemigas. Dan durasinya minimal 8 bulan. Betul, 8 bulan. Dan itu baru minimal. Ujinya mencakup mutu bahan bakar, keamanan, emisi, stabilitas, efek pada mesin, dampak lingkungan, dan masih banyak lagi. Ada juga poin penting yang sering bikin publik bingung. Laporan hasil uji itu bukan sertifikasi. Artinya, meskipun produknya lolos uji teknis sekalipun, belum boleh diedarkan sebelum sertifikat resminya keluar. Menurut ESDM, ini bukan untuk menghambat, tapi untuk melindungi keselamatan publik dan memastikan standar energi nasional. Kedengarannya fair kan? Tapi apakah selempang keamanan ini benar-benar murni untuk melindungi rakyat? Atau ada sesuatu di balik layar? Sobat Infodong, di saat banyak inovator ciut hati begitu bersentuhan dengan regulasi, Bobby Bos justru pasang gaspol. Ikhlas mengumumkan rencana besar, membangun SPBU Bobby Bos di kota-kota besar agar masyarakat bisa akses bahan bakar ramah lingkungan buatan anak bangsa. Menghadirkan Bos Mini, semacam SPBU mini yang bisa menjangkau daerah pelosok, dari desa terpencil sampai ujung kepulauan.
membuat energi satu harga, sesuatu yang bahkan BBM fosil saat ini masih sulit diwujudkan tanpa subsidi besar-besaran. Mengurangi ketergantungan impor. Bayangkan, kalau bahan bakar nasional bisa diproduksi dari tanaman lokal, petani untung, industri untung, negara pun hemat devisa. Menekan emisi nasional. Energi hijau bukan lagi wacana, tapi produk nyata. Visi ini bikin banyak orang optimis, tapi juga bikin banyak pihak deg-degan, termasuk industri besar yang selama puluhan tahun menikmati monopoli energi fosil. Sobat Infodong, sekarang kita masuk ke bagian paling panas. Ketika inovasi energi alternatif muncul di Indonesia, ada pola yang sering terjadi. 1. Ramai dibicarakan. 2. Instansi pemerintah masuk mengawasi. 3. Ada aturan baru. 4. Uji kelayakan super panjang. 5. Biaya sertifikasi mahal, lalu pelan-pelan inovasinya hilang. Contohnya banyak, seperti bahan bakar minyak dari limbah plastik, mesin hemat energi, kompor BBG generasi pertama, inovasi biofuel dari tanaman lokal, Nikuba, dan banyak alat alternatif lain yang dulu viral tapi akhirnya senyap. Pertanyaannya, apakah proses pengujian yang panjang dan biaya besar ini memang perlu demi keselamatan? Atau apakah ini cara halus untuk memastikan inovasi kecil tidak mengganggu industri energi besar yang sudah mapan? Karena jujur saja, menghadapi korporasi raksasa energi, inovator kecil seperti Bobby Boss itu ibarat semut melawan gajah. Sobat Infodong, kita juga harus objektif. Bahan bakar itu bukan main-main. Kalau kualitasnya kurang bagus, mesin kendaraan rusak, emisi berbahaya meningkat, kebakaran bisa terjadi, standar nasional kacau. Jadi dari sisi pemerintah, prosedur panjang itu dianggap wajar untuk memastikan tidak ada risiko bagi publik. Namun, apakah prosedurnya harus lama itu? Harus rumit itu? Harus semahal itu? Dan kenapa inovasi asing sering lebih cepat tembus regulasi lokal, sementara inovasi lokal tersandung di tahap awal? Pertanyaan-pertanyaan ini yang bikin publik curiga. Namun di tengah semua polemik, Bobby Boss tetap melaju. M. Ikhlas Tamrin tetap optimis. Ia menyampaikan harapan agar pemerintah membuka tangan, bukan menghambat. ESDM sendiri mengatakan mereka siap bekerja sama dengan badan usaha manapun untuk melakukan uji resmi sesuai mekanisme. Kalau benar-benar dibantu, Bobby Boss bisa jadi bahan bakar alternatif nasional pertama yang lahir dari anak bangsa, bukan konglomerat. Dan kalau berhasil, petani sejahtera, daerah terpencil kebagian energi murah, emisi nasional turun, Indonesia mandiri energi. Tapi itu semua baru bisa terjadi kalau regulasi tidak mematikan inovasi dan inovator tidak ciut hati oleh proses panjang. Sobat Infodong, apa yang kita lihat saat ini bukan sekedar cerita tentang bahan bakar nabati. Ini adalah pertarungan inovasi melawan birokrasi. Energi hijau melawan energi fosil. Anak bangsa melawan industri besar. Masa depan energi baru melawan sistem lama. Apakah Bobby Boss akan tembus dan menjadi sejarah besar? Atau akan bernasib sama seperti inovasi-inovasi sebelumnya yang tenggelam dalam regulasi? Jawabannya ada pada dua hal. Pertama, ketegasan pemerintah. Apakah mendukung atau membiarkan? Yang kedua, ketahanan inovator. Apakah terus maju atau menyerah? Nah, Sobat Infodong, setelah kita kupas tuntas perjalanan Bobby Boss, regulasi ESDM, sampai pertanyaan besar tentang masa depan inovasi energi di negeri ini, akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan hari ini. Satu hal yang jelas, Indonesia nggak pernah kekurangan inovator. Yang kurang itu adalah ruang, keberpihakan, dan keberanian untuk membuat sistem yang benar-benar mendukung anak bangsa berdiri di tanahnya sendiri. Kita punya potensi energi nabati, kita punya teknologi, kita punya SDM kreatif yang luar biasa. Tapi kalau jalannya selalu dipagari prosedur panjang, biaya mahal, dan regulasi yang kaku, maka mimpi kemandirian energi hanya akan jadi poster di dinding pertemuan pejabat. Sementara itu, Bobby Boss hadir dengan semangat yang beda. Bukan sekedar bisnis,
tapi gerakan untuk menunjukkan bahwa energi bersih itu bisa dibuat oleh rakyat untuk rakyat tanpa harus menunggu korporasi besar atau investor asing. Sekarang giliran kamu Sobat Infodong. Menurutmu, pertama, apakah ini murni prosedur normal demi keamanan publik? Atau ada aroma penjagalan inovasi anak bangsa? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak yang ikutan melek info penting kayak gini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, karena di sini bukan cuma info, tapi info dong.